Baik, sambil nunggu teman-teman kalian yang akan masuk, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Mudah-mudahan akan selalu seperti itu. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun belajar ini dengan cara yang sangat terbatas. Ya, kita hanya bisa saling menatap lewat layar handphone atau laptop kita masing-masing. Ya. Tapi yang namanya hati, mudah-mudahan kita tidak berjauhan walaupun jasad kita berjauhan. Ya. Ini Bapak informasikan untuk tahun ini kelas 8, guru SKI ada 2. Bapak dengan Pak Haji Syafi'i. Nanti yang megang kelas 8, 1, 2, dan 3, Bapak Pak Sadudin. Kemudian 8, 4, 5, dan 6 nanti oleh Bapak Haji Syafi'i. Ya. Tapi walaupun gurunya beda, tapi nanti untuk ujian atau ulangan-ulangan, tetap soalnya saya dan Pak Haji Syafi'i berkolaborasi. Ya. Jadi tetap soalnya sama. Ini semuanya udah bersarapan belum nih? Udah, Pak. Udah ya, alhamdulillah. Mandi udah mandi? Udah. Udah ya, soalnya kalau belum mandi ada yang bau asam kemarin. Ya oke. Sudah nerima buku belum? Buku paket? Udah, Pak. Udah ya. Coba kalau yang sudah terima, silakan kalian buka buku paketnya halaman 6. Buku paket halaman 6 dan buku tulis serta pulpen. Nanti cara belajar kita begini ya. Nanti Bapak jelaskan sedikit melalui virtual ini. Nanti selebihnya kalian Bapak minta untuk membuat kesimpulan. Cuma kesimpulannya kalian harus melihat tayangan YouTube ya. Yang sudah Bapak share ya di YouTube ya. Sudah lihat semuanya kan? Sudah, Pak. Oke, siap ya. Jadi nanti untuk tugas, silakan kalian lihat YouTube, kemudian dibuat kesimpulannya dari materi yang hari ini kita bahas. Ya. Untuk kelas 8 di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang keruntuhan dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian, Bapak minta kalian jangan sampai melupakan materi yang dari kelas 7 ya. Kemungkinan kalau kita dengar pemerintah mengumumkan, UNBK kan sudah tidak ada. Tapi yang namanya UMBK artinya ujian mata pelajaran agama kemungkinan oleh Kementerian Agama masih akan diadakan. Ya. Karena ini untuk menyaring kalian yang akan masuk ke MAN nanti. Entah MAN 12, 16 dan lain-lain. Ya. Jadi kemungkinan UMBN yang terdiri dari mata pelajaran agama, fikih, SKI, dan Kurdis itu akan tetap ada. Makanya Bapak minta buku-buku dari kelas 7 atau catatan dari kelas 7 jangan sampai hilang. Ya. Karena nanti masih diperlukan. Untuk ujian nanti materinya dari kelas 7. Ya. Ini materi di kelas 7 yang sudah kita pelajari. Dulu kita pernah mempelajari tentang keadaan kota Mekah atau Arab pada umumnya pra-Islam. Ya. Masih ingat nggak? Ingat ya. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu namanya masa jahiliyah atau disebut dengan pra-Islam, sebelum kedatangan Islam. Pada awalnya di tanah Arab, khususnya di kota Mekah, masyarakatnya masih menyembah Allah, mentauhidkan Allah, karena mereka mengamalkan atau mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi setelah munculnya seseorang yang bernama
Amir bin Lubai, ingat nggak Amir bin Lubai? Seorang tokoh di kota Mekah yang pertama kali mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah berhala. Ingat namanya tuh? Amir bin Lubai. Orang Mekah pertama yang mengajak masyarakat Mekah menyembah berhala. Ini dosa orang ini luar biasa nih, ya. Karena mengajak keburukan, dosanya dan dosa dia itu akan dia tanggung nanti di akhirat. Ya, karena memberikan contoh yang kurang baik. Sampai kapan para Islam? Sampai Nabi Muhammad Allah utus. Ya, jadi pada kelas 7 dulu kita sudah pelajari tentang para Islam. Kemudian yang kedua, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah? Berapa tahun? Masih ingat nggak? Selama 13 tahun di kota Mekah. Kemudian di kota Madinah, setelah hijrah, beliau berdakwah selama 10 tahun. Jadi masa dakwah Nabi Muhammad kurang lebih 23 tahun. Nah, itu periode kedua tuh. Kemudian periode ketiganya, masa Khulafaur Rasyidin. Ini Bapak minta kalian jangan sampai lupa nih yang sudah kita pelajari. Ya. Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, siapa? Ali bin Abi Thalib. Total masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin kurang lebih 30 tahun. Ya. Jadi Khulafaur Rasyidin dari masa Abu Bakar sampai Ali itu berkuasa selama 30 tahun. Harus tahu nih, ya. Berapa tahun masa Khulafaur Rasyidin? 30 tahun. Nah, kemudian setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, setelah lengsernya Ali bin Abi Thalib atau Khalifah Ali, maka muncullah penguasa baru, ya, yang bernama dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan itu mendirikan dinasti namanya dinasti Umayyah. Umayyah itu diambil dari nama kakeknya dulu. Ya. Dinisbatkan pada nama kakeknya, Umayyah. Berapa lama dinasti Umayyah berdiri? Dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun. Ya. Jadi dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun. Nah, sekarang di kelas 8 ini kalian akan mempelajari tentang keruntuhan dinasti Umayyah dan mulai berdirinya dinasti Abbasiyah. Ya. Jadi ketika dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun, itu perjalanan sejarah mereka turun naik. Ada kalanya bagus, ada kalanya turun. Ya. Kemudian pada masa pemerintahan yang terakhir, ya, Khalifah Marwan bin Muhammad, keadaan dinasti Umayyah semakin goyang. Ya. Di antara mereka sendiri, di antara keluarga mereka sendiri terjadi perpecahan. Masing-masing ingin menjadi penguasa, ingin menjadi khalifah atau ingin menjadi raja. Ya. Ditambah lagi ada mulai muncul kekuatan baru. Di mana-mana timbul pemberontakan. Akhirnya semakin lama dinasti Umayyah semakin lemah. Ya. Pada akhirnya ketika para pemberontak merasa sudah kuat, berani melawan dinasti Umayyah secara frontal, terjadilah peperangan yang sangat besar. Akhirnya penguasa dinasti Umayyah yang bernama Marwan bin Muhammad mati terbunuh. Dengan matinya Marwan bin Muhammad, maka berakhir sudah kekuasaan dinasti Umayyah.
yang telah berlangsung selama 90 tahun. 90 tahun. Ya. Nah, kamu harus tahu nih, yang namanya kekuasaan dari masa ke masa Allah pergilirkan. Tidak pernah ada kekuasaan yang ada sejak tahun 1 sampai hari kiamat, kayaknya nggak bakal ada. Ya, setiap kekuasaan Allah pergilirkan. Jangankan ibaratnya kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang biasa. Ya, Allah pernah mengutus seorang nabi bernama Nabi Sulaiman. Beliau itu menguasai atau mempunyai kerajaan yang sungguh luar biasa, yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang sebelum beliau dan sesudah beliau, Nabi Sulaiman. Ya, kalian pasti tahu sejarah Nabi Sulaiman. Ya, rakyat Nabi Sulaiman bukan hanya dari bangsa manusia saja, tapi dari bangsa jin dan hewan. Ya, bahkan Nabi Sulaiman Allah berikan kekuasaan bisa mengerti bahasa hewan. Hewan apa saja? Kambing, embe. Nabi Sulaiman tahu tuh. Mungkin dibilang assalamualaikum. Cuma kedengarannya kalau oleh kita embe. Padahal dia mungkin memberi salam. Ya. Kemudian katak, bunyit. Bunyi katak gimana ya? Gimana bunyi katak? Ternyata katak berbunyi bukan cuma sekedar berbunyi, ternyata si katak itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Kita mah dengarnya cuma bunyi katak, ya, dan lain-lain. Bahkan semut oleh Nabi Sulaiman ternyata beliau tahu bahasa semut. Kita nggak pernah ada yang pernah mendengar semut ngomong. Anggapan kita semut itu tidak berbicara. Ternyata semut di antara mereka itu berbicara. Cuma kita nggak bisa mendengar karena suara mereka sangat rendah. Kita kalau pernah belajar IPA tentang audio, ya, audio kan dibedakan menjadi 3. Ada apa tuh ya namanya? Audio yang suara yang sangat tinggi. Ya, ada suara yang bisa didengar oleh kuping manusia, ada suara yang tidak bisa didengar oleh kuping manusia. Dan semut memiliki suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Tapi Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat bisa mendengar dan bisa mengerti bahasa semut. Ya. Makanya satu hari ketika Nabi Sulaiman sedang mengadakan satu perjalanan, Nabi Sulaiman mendengar ada serombongan semut. Kemudian kepala sukunya semut berkata pada anak buahnya, "Wahai kaumku," kata ketuanya semut nih, "silakan kalian masuk ke lubang kalian masing-masing. Sebentar lagi Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati tempat kita ini. Kalau kalian tidak masuk, niscaya kalian akan terinjak oleh bala tentara Nabi Sulaiman dan mereka tidak akan mengetahui keberadaan kita." Ternyata Nabi Sulaiman itu dari jauh sudah dengar, ya. Ketika Nabi Sulaiman mendengar bahasa semut, beliau tidak sombong. Apa yang kata beliau? Apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Rabbi. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini adalah sebagian dari anugerah Tuhanku. Artinya Nabi Sulaiman itu ketika bisa mendengar bahasa semut dan memahaminya, itu beliau nggak sombong. Ya. Kata beliau, hadza min fadli Rabbi. Ini sebagian dari karunia Tuhanku. Bisa mendengar bahasa semut. Makanya kita jangan baru bisa bahasa Inggris sedikit aja udah belagu. Ya. Bisa bahasa Arab dikit saja sudah belagu. Ya. Kita kalau Allah berikan satu anugerah, kita bisa perbuat apa? Jangan kita sombong, tapi kita syukuri. Salah satu syukurinya gimana? Kita bilang saja, hadza min fadli Rabbi. Ya. Jadi kita menganggap apa yang kita bisa bukan karena kita, tapi semata-mata atas anugerah Allah. Ya. Kemudian sekarang kita mulai materi ya. Silakan kalian buka halaman 6. Materi halaman 6. Kemarin yang dipinjamkan dari perpustakaan itu mohon dimaklumi, buku itu bukan buku yang baru ya, makanya perlu perawatan yang lebih besar tuh. Buku sudah dipakai oleh kakak kelas kalian bertahun-tahun, ya. Mungkin nggak ada yang dapat buku yang bagus, ya. Tapi walaupun demikian kita syukuri, ya. Kita masih dapat pinjaman buku. Tolong dimanfaatkan buku pinjaman. Seperti biasa ketika di kelas 7 yang tidak punya buku tertentu ya silakan kalian harus memfotokopi ya.
Karena tidak akan bisa kita belajar tanpa adanya buku. Ya, kita mulai. Kita baca basmalah dulu biar hari ini pelajaran kita ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian buka halaman 6. Keruntuhan dinasti Umayyah. Ya. Untuk sementara ini kalian kalau seandainya repot, tidak usah nulis dulu ya. Yang penting kamu tandai, nanti akan kita bahas di bukunya, diberi tanda dengan pensil ya. Nanti simpulannya baru kamu tulis belakangan. Dilaporkan nanti ke Bapak ya, atau ke Pak Haji Syafi'i. Ya, keruntuhan dinasti Umayyah. Seperti Bapak bilang tadi, dinasti Umayyah telah berdiri selama 90 tahun. Tapi karena takdir Allah yang mempergilirkan setiap kekuasaan, pada tahun ke-90 setelah dinasti Umayyah berdiri, maka dinasti tersebut runtuh. Ya. Keruntuhan dinasti ini ada asbabnya, ada sebab-sebabnya. Di antaranya seperti Bapak bilang tadi, adanya perselisihan antar keluarga. Ya. Ada beberapa keluarga, adik dengan kakak kemungkinan ya, paman dengan ponakan, masing-masing ingin menjadi penguasa. Akhirnya sesama mereka tuh sudah tidak harmonis lagi. Kemudian yang kedua, mulai adanya pemberontakan-pemberontakan yang ingin meruntuhkan dinasti Umayyah. Ya. Coba kalian lihat halaman 6 yang paling bawah itu, yang hijau muda. Kemudian di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Bapak bacakan aja ya. 1, figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Jadi raja atau penguasanya tidak seperti masa-masa awal. Ya. Kalau pendirinya Muawiyah orang hebat itu. Makanya beliau sampai berhasil mendirikan dinasti Umayyah, orang hebat ya. Salah seorang sahabat Nabi. Bahkan Muawiyah itu dipercaya oleh Rasul sebagai penulis wahyu. Ya. Orangnya ganteng, putih, tulisannya cakep. Dipercaya oleh Rasul sebagai penulis wahyu. Ya, orang hebat. Walaupun mungkin pernah kita baca sejarah tentang peperangan beliau dengan Ali pada perang apa? Pada perang Siffin ya. Jadi Muawiyah sang pendiri dinasti Umayyah pernah berperang dengan Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin. Nah, ini kalau kita membaca sejarah tentang para sahabat Nabi berselisih, kita harus bersifat netral, bersikap netral. Jangan kita salahkan Ali atau jangan kita salahkan Muawiyah. Ya. Mereka dua-duanya orang-orang hebat. Ya. Pak, kok bisa terjadi peperangan di antara para sahabat? Itulah yang namanya manusia kadang terpengaruh juga oleh hasutan. Oleh hasutan-hasutan orang yang benci kepada Islam. Ya, jadi dua sahabat ini diadu domba. Terjadilah perang Siffin. Seperti halnya Ali dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Ali siapa? Sahabat Nabi dan sepupu Nabi. Sepeninggal Nabi Muhammad, mereka berdua berperang. Perang Jamal namanya. Ya. Kok dua orang yang dekat dengan Nabi bisa berperang? Ya itu. Karena adanya hasutan ya, dan adu domba dari pihak ketiga, orang-orang munafik yang masuk Islam tidak sepenuh hati. Mereka masuk Islam hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Ya, Bapak lanjut. Yang kedua, ini beberapa faktor yang mendorong runtuhnya dinasti Umayyah. Yang kedua, tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Tidak ada ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Pada masa awal Muawiyah, beliau mengangkat anaknya. Ya, kemudian anaknya mengangkat anaknya lagi. Tapi pada masa-masa setelahnya, kadang-kadang seorang penguasa tidak bisa mengangkat anaknya karena mungkin ada desakan dari pihak lain ya yang meminta agar dia mengangkat orang lain. Ya. Jadi pada masa-masa akhir, jadi cara pengangkatan khalifah sudah tidak sama seperti awal. Yang ketiga, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus.
Ini Madinah sebagai ibu kota sudah dimulai dari zaman Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad tinggal di Madinah, kemudian menjadikan Madinah sebagai ibu kota Islam. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman, dan dilanjutkan oleh Ali. Ya. Kemudian dilanjutkan juga oleh beberapa khalifah pada masa dinasti Umayyah. Tapi ketika ibu kota Islam dipindahkan ke wilayah lain, akhirnya banyak sebagian orang yang kurang setuju. Ya. Dan ini menjadi salah satu penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya, para ulama merasa kecewa dengan penguasa. Ya. Para ulama merasa kecewa dengan para penguasa. Ya mungkin pada masa-masa kekuasaan selanjutnya para penguasa jauh dari ulama. Ya. Jadi ulama tugasnya kan memberikan nasihat. Tapi karena mereka dijauhi, akhirnya nasihat mereka tidak sampai. Akhirnya para khalifah dalam menjalankan tugas dianggap jauh dari agama. Ya. Ketika mereka jauh dari agama, ya para ulama menjauhkan diri dari mereka. Ketika ulama menjauhkan diri dari mereka, ini masyarakat memandangnya mereka tidak dekat lagi dengan ulama. Akhirnya sebagian masyarakat tidak simpati lagi kepada penguasa dinasti Umayyah. Kemudian yang kelima, adanya pertentangan antara suku Arab Utara dan Selatan. Ya. Ketika terjadi dua kubu, akhirnya kekuasaan semakin lemah. Ya. Jadi mestinya mereka bisa memperluas wilayah, direpotkan dengan adanya permusuhan dari kedua belah pihak. Ya. Kemudian berikutnya, ketidakpuasan sebagian kaum muslimin yang non-Arab. Jadi pada masa menjelang runtuhnya dinasti Umayyah, itu kekuasaan Islam sudah luar biasa luasnya. Ya. Jadi orang atau penganut Islam bukan hanya dari bangsa Arab saja, tapi sudah dari bangsa-bangsa lain. Ada bangsa Persia masuk Islam, bangsa Afrika masuk Islam, bangsa India sebagian masuk Islam. Kemudian orang-orang Asia Tengah tuh masuk Islam, yang sekarang dikuasai oleh Rusia. Ya, ternyata mereka dalam negara itu menjadi warga kelas 2. Mereka merasa dianaktirikan. Jadi para penguasa dinasti Umayyah ini menjadikan orang-orang Islam yang berasal dari Arab itu lebih diutamakan. Ya. Akhirnya mereka merasa dirinya dianaktirikan. Kemudian berikutnya, ini kalau kita baca sejarah, berdirinya dinasti Umayyah itu kan karena adanya perselisihan dengan Ali. Ya. Ternyata Ali bin Abi Thalib pengikutnya itu luar biasa banyak dan fanatik. Selama kekuasaan Bani Umayyah, para pengikut Ali selalu membuat pergerakan. Mereka tidak pernah puas dengan kekuasaan Bani Umayyah. Ali sudah meninggal, tapi para pengikutnya luar biasa fanatiknya. Ya, sangat mengidolakan Ali. Apapun kebijakan dari dinasti Umayyah, itu mereka nggak bakal mendukung. Karena dianggap pihak yang menyalahkan Ali. Atau pihak yang merebut kekuasaan dari Ali. Kemudian berikutnya, penyebab langsung tergulingnya di daulah Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru. Kekuatan baru adalah cikal bakal terbentuknya dinasti Abbasiyah. Ya. Jadi pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah muncul kekuatan baru, cikal bakal berdirinya dinasti Abbasiyah. Ya. Coba sekarang kalian lihat lagi halaman 7 yang B. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Langsung buka lagi halaman 8. Halaman 8 ya. Proses pembentukan dinasti Abbasiyah.
Ini ketika kekuasaan Bani Umayyah semakin lemah, pergerakan untuk mendirikan dinasti yang baru semakin kuat. Masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan Bani Umayyah banyak yang mendukung pergerakan untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Ya. Orang-orang Abbasiyah adalah anak cucu dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib adalah adik dari ayahnya Nabi. Ya. Jadi anak cucunya itulah yang kelak akan mendirikan dinasti Abbasiyah. Cuma anak cucunya Abbas, ya, paman Nabi ini, anak cucunya, mereka tidak membawa nama Abbas. Jadi mereka pinter nih. Ketika ingin mendapatkan dukungan dari para pengikutnya Ali, pergerakan mereka sebut sebagai dengan pergerakan Bani Hashim. Hashim itu atasan dari Abdul Muthalib. Jadi kalau sudah memakai nama Hashim, semuanya kena itu. Ali keturunannya ada di situ, ya. Kemudian saudara-saudara yang lain pun ada di situ. Pinter nih para pendiri dinasti Abbasiyah. Mereka pada awalnya tidak memakai nama Abbas, tapi memakai nama Bani Hashim untuk mendapatkan dukungan dari para turunan Ali dan pengikut Ali yang sangat fanatik. Ya. Kemudian para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan di 3 kota. Jadi ketika akan memunculkan satu kekuatan baru yang bernama Abbasiyah nantinya. Ini para keluarga Abbas, ya, anak cucu Abbas, membuat propaganda. Tahu propaganda? Propaganda itu ajakan untuk mendukung mereka. Kemudian mereka memusatkan pergerakan mereka di 3 kota. Yang pertama, kota Al-Humaimah. Ya, ada kota namanya Al-Humaimah. Di sana tuh masyarakatnya diajak untuk mendukung mendirikan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, kota Kufah. Kota Kufah itu dikenal sebagai kota yang masyarakatnya sangat fanatik dengan Ali, sangat mendukung Ali. Di sana dibuat propaganda juga, ajakan-ajakan buat mendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, kota Khurasan. Ya, jadi dari 3 kota itulah dibuat propaganda ajakan untuk mendukung mendirikan dinasti Abbasiyah. Ternyata sambutan masyarakat sungguh luar biasa. Masyarakat yang selama ini sudah kecewa dengan pemerintahan dinasti Umayyah itu langsung mendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Ya. Siapa yang pertama kali punya ide mendirikan dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang pertama kali punya ide mendirikan dinasti Abbasiyah? Ya. Dia adalah Imam Muhammad bin Ali. Imam Muhammad bin Ali atau Muhammad bin Ali. Dialah orang pertama yang mempunyai ide untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Muhammad bin Ali. Kemudian Muhammad bin Ali ini orang kuat, orang pinter nih. Buat mendukung gerakannya untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, beliau mengajak 12 orang propagandis. 2 orang propagandis. Arti propagandis di sini orang yang pandai berceramah, pandai berpidato, kemudian mempengaruhi orang. Itu namanya propagandis. Ada 12 orang ditunjuk oleh Muhammad bin Ali. Ternyata semuanya sukses mengajak masyarakat Islam untuk mendukung pergerakan mereka. Nah, kemudian Muhammad bin Ali ini untuk mendukung pergerakannya, selain beliau menunjuk 12 orang propagandis, artinya orang yang pandai mempengaruhi orang, beliau menunjuk satu tokoh yang sangat penting,
namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, seorang tokoh yang penting, yang pandai berpidato. Ya, kalau sudah berpidato berapi-api, orang bisa terpengaruh kalau mendengarkan pidatonya. Namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Ya. Nah, kemudian ke-12 orang propagandis menjalankan tugasnya. Di mana-mana mereka bercerita tentang kelemahan dari dinasti Umayyah dan niat mereka akan mendirikan kekuasaan yang baru yang akan diberi nama nanti dinasti Abbasiyah. Setiap mereka berceramah, berpidato, rata-rata orang mendukung. Ya. Nah, pada akhirnya Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah terbentuk. Ya. Siapa penguasa pertama atau yang berhasil mendirikan dinasti Abbasiyah? Namanya Abul Abbas As-Safah. Ya. Jadi kalau tanya siapa pendiri dinasti Abbasiyah, namanya Abul Abbas As-Safah. Ya. Kalau tadi yang pertama kali punya ide mendirikan adalah Muhammad bin Ali, tapi beliau keburu meninggal. Kemudian digantikan oleh anaknya, meninggal lagi, digantikan sama anaknya lagi. Ya, kemudian digantikan lagi oleh anaknya yang bernama Abul Abbas As-Safah. Beliaulah yang berhasil mendirikan dinasti Abbasiyah yang berlangsung selama 508 tahun. Lamaan mana antara dinasti Abbasiyah dengan Umayyah? Kalau Umayyah tadi berapa tahun? 90 tahun. Ini Abbasiyah berdiri selama 508 tahun, 5 abad lebih. Ya. Mungkin sementara itu dulu. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya melalui chat ya. Silakan yang mau bertanya pakai chat, nanti Bapak jawab. Ayo, yang nanya ntar Bapak tambahin nilainya. Jadi yang menuliskan chat nanti muncul namanya itu. Ya. Silakan bertanya. Sambil nunggu kalian bertanya, Bapak informasikan. Ini pembagian kelas 81 sampai 86 ya. Ini yang dapat 86 ya jangan berbangga hati ya. Jangan merasa di kelas 8 ya, semua kelas 8 ini merasa paling pinter, jangan ya. Kemudian kelas 8 yang lain 81 sampai 85 jangan merasa minder juga ya. Yang namanya hasil belajar itu tidak ditentukan oleh di kelas kamu, di kelas mana kamu berada, tapi ditentukan oleh pribadi kamu masing-masing dalam belajar. Ya. Seperti tahun ini, rata-rata yang dapat di negeri, anak kelas 9 ya, 91 sampai 96, itu sama banyaknya. Hampir di setiap kelas dari 91 sampai 96, itu yang dapat di negeri rata-rata sama banyaknya. Ya. Bahkan 96 sendiri, ada yang nggak dapat negeri. Ya. Makanya dalam belajar nanti jangan kamu yang ada di kelas 81, 2 dan seterusnya, saya dianggap orang yang kurang pintar, enggak. Ya, sama ya. Bisa jadi ketika kemarin sebagian teman ada yang dapat di 96, ya mungkin ketika mereka belajar kebetulan lagi bagus nilainya ya. Kamu yang lain bukan berarti kurang pintar, sama pinternya. Ya, silakan bertanya. Ini ada pertanyaan dari Nikwita Amanda. Pak, emang catatannya dipoto terus diunjukin ke Bapak? Nikwita ya.
Nanti yang Bapak minta selain catatan, kesimpulan kamu setelah melihat YouTube ya. Nanti silakan dipoto, kemudian kirim ke Bapak. Ini kita kelas 8 berapa? 85, Pak. Oh, 85, oke. 85 nanti yang mengajar Pak Haji Syafi'i ya. Nanti silakan Nukuita dan teman-teman yang lain 84, 5, dan 6 laporkan ke Pak Haji Syafi'i. Tapi 81, 2, dan 3 ke Bapak ya. Saya maunya Bapak. Bapak Raisa, ya silakan nanya. Maunya Bapak, Pak. Kelas 8 berapa? 8. 5. Oh, sudah ditetapkan kita bagi tugas ya. Kalau kelas 7 Bapak semuanya. Kelas 8 bagi 2 dengan Pak Haji Syafi'i. Dulu Raisa kelas 7 berapa? 71. Oh, 71 ya. Pernah kan diajar sama Pak Haji Syafi'i dulu? Pernah nggak diajar sama Pak Haji Syafi'i? Kurtis? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Enak Pak Haji Syafi'i ngajar. Silakan yang lain lagi. Bapak. Iya dong. Silakan yang lain lagi. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Aris Islam Abi. Saya mau tanya, yang Abul Abbas Asyafanya itu Abu apa Abul? Abu dengan Abul sama. Kalau Abu Asyafa namanya. Ya. Abu Abbas, Abul Abbas. Abu Al, kalau kita sebut gini, Abu Al Abbas. Disambung aja Abul Abbas. Nanti dalam ulangan kamu mau tulis Abu atau Abul ya sama, ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, oke, sip. Berikutnya. Sama-sama. Dari Gadiza, batas mengumpulkan sampai kapan? Secepatnya, ya. Jangan biasakan masuk ke menunda-nunda tugas, akhirnya kelupaan nanti, ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Jadi intinya, selain tadi kamu dengarkan penjelasan yang Bapak sampaikan, kamu pun harus lihat YouTube ya, yang sudah Bapak share. Seandainya tadi penjelasan Bapak kurang jelas, ada di YouTube sebagai kesimpulan, ya. Jadi yang kamu laporkan, catatan hari ini dan kesimpulan yang ada di YouTube. Kalau kira-kira bahasannya sama, ya salah satu aja, gitu ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, karena udah nggak ada lagi yang bertanya. Bapak juga yakin ada yang sudah khawatir paketnya habis, ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar. Salam.